Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, anggota jemaat yang saya hormati, di tengah-tengah kekhawatiran kita terhadap pandemi COVID-19 yang masih sedang melanda daerah kita, melanda bangsa ini, begitu besar rasanya perlindungan dan kehadiran kasih Tuhan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa lepas, bisa luput, bisa terhindar dari pandemi yang sedang berlangsung. Dan seandainya pun ada yang terjangkit, tetapi kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Banyak kita yang sudah sembuh karena pertolongan kasih Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu serta hadirin anggota jemaat yang saya hormati, alangkah baiknya pada masa-masa seperti ini kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan senantiasa membaca firman Tuhan dan berdoa, menyerahkan diri, sebab tanpa kehadiran kasih Tuhan kita akan sangat sulit untuk menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini, baik karena takut kejangkitan dari penyakit atau pandemi COVID yang sedang berlangsung, maupun sedang terjadi juga masalah lain terkait dengan kehidupan ekonomi rumah tangga kita yang pasti akan banyak terganggu oleh aktivitas yang sedang sangat dibatasi, baik hal-hal yang terkait dengan pendidikan maupun penyelenggara kesehatan. Itu pun menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh semua pihak, lebih-lebih orang tua yang membimbing anaknya mengikuti pendidikan jarak jauh, yang tentu saja akan terpaksa lebih banyak belajar dan menyesuaikan diri. Demikian juga terhadap usaha dan pekerjaan kita, yang kadang-kadang kita sulit untuk memasarkannya. Mau tidak mau, dengan kehadiran teknologi informasi itu akan sangat membantu kita sekalian. Karena itu, pada saat masa transisi seperti itu, seperti yang sedang terjadi pada saat ini, tentu saja kehadiran kasih Tuhan sangat dibutuhkan. Dan kita senantiasa mendekatkan diri kepada kasih Tuhan melewati belajar dari firman-Nya, menggumuli firman-Nya, dan senantiasa berdoa. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Amin. Dan dengan demikian, saya himbau kita semua senantiasa mengikuti ibadah malam dan doa yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh jemaat kita. Saya demikian kita ada sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melewati nyanyian, melewati doa yang kita lakukan pada saat ibadah malam tersebut. Terima kasih. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala karunia cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menuntun setiap pribadi kami, sehingga kami mampu untuk memahami, mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 14. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 14. Dengan perikop kekayaan orang-orang terpilih.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Nas hari ini berbicara mengenai kekayaan. Ketika kita berbicara tentang kekayaan, kekayaan adalah idaman semua orang. Oleh sebab itu tidak heran ada banyak orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan. Kekayaan identik dengan banyaknya harta benda, identik dengan banyaknya uang yang dimiliki, identik dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Dengan memiliki semuanya itu, maka kita berpikir itu bisa memenuhi apa yang kita inginkan atau bisa menjamin kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam firman Tuhan pada saat ini Rasul Paulus menjelaskan tentang kekayaan. Kekayaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukanlah kekayaan duniawi, seperti yang kita sebutkan tadi, harta benda, uang, dan sebagainya. Tetapi kekayaan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kekayaan sebagai orang-orang percaya. Kekayaan yang dimaksudkan oleh Paulus yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan ini, ialah ketika Allah telah memilih kita sebagai anak-anaknya. Itu kekayaan yang pertama. Ia memilih kita bukan karena kita layak, tapi karena kasih karunia Allah. Ini adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak menjadi anak-anak Allah. Tetapi Ia memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Kemudian yang kedua, kekayaan rohani sebagai orang-orang percaya, karena kita telah beroleh penebusan dosa.
melalui karyanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ia rela mengorbankan tubuh dan darahnya agar kita memperoleh penebusan dosa. Kemudian yang ketiga, ia juga menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, agar kita mampu memahami apa yang ia kehendaki dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, ia juga memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya dalam ayat yang ke-13. Roh Kudus itulah yang akan senantiasa menuntun kita untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan Allah memilih kita adalah agar kita menjadi kudus dan tak bercacat dalam ayat yang keempat. Lalu bagaimana respon kita atau tanggapan kita ketika Allah telah memilih kita menjadi anak-anaknya? Tanggapan kita seharusnya adalah menyatakan kesungguhan kita dalam mengikut Yesus. Yang dinyatakan bukan hanya melewati tutur kata, tetapi lebih kepada tindakan. Melakukan kehendaknya, bahkan lebih-lebih dalam firman Tuhan ini, kita menyatakan puji-pujian untuk kemuliaan namanya. Karya pengorbanannya di kayu salib telah menebus kita dari dosa. Harta benda, uang tidak bisa membeli itu. Itu semata terjadi karena kasih karunia Allah. Kita boleh memperolehnya karena Ia sungguh mengasihi kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan syukur kita karena Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya, berarti hidup kita harus bermakna. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah yang taat dan setia dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Melewati kebenaran firman-Mu, Engkau telah mengingatkan kepada kami tentang karya penyelamatan untuk umat manusia. Kami ditebus bukan karena kami layak. Kami dipilih dan ditetapkan untuk menjadi anak-anak-Mu bukan karena kami hebat. Tapi itu terjadi karena kasih karunia Allah dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga semakin menumbuhkan iman dan kepercayaan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur Engkau sudah menyertai memberkati berbagai tugas pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini.
Oleh sebab itu pada saat ini kami ingin membaringkan tubuh kami. Kami ingin beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga melindungi kami semua dalam istirahat tidur kami. Dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Dan besok hari ketika Tuhan berkenan pula, kami akan dibangunkan kembali dengan kesehatan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Untuk melanjutkan segenap tugas pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami dalam segenap usaha dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.